Ya, pupus sudah harapan penggemar sepak bola tanah air yang ingin menyaksikan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. FIFA resmi mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Triliunan rupiah sudah dikeluarkan pun lenyap begitu saja. Multiplier efek ekonomi pun akhirnya gagal dirasakan masyarakat Indonesia, mulai dari penginapan hingga potensi UMKM. Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Ketua Gabungan Industri Pariwisata Bali, Ketua Bali Tourism Board, Ida Bagus Agung Parta Adiana. Selamat pagi Gus Agung. Selamat pagi, sudah. Iya, Gus Agung, tadi saya sudah memaparkan ya kalau kita melihat beberapa negara yang sempat menjadi tuan rumah Piala U20, Polandia salah satunya, Qatar Piala Dunia, dan kalau kita bicara mengenai Bali, Bali menjadi salah satu tempat penyelenggaraannya. Bagaimana respon industri pariwisata mendengar keputusan resmi FIFA ini yang mencoret Indonesia sebagai tuan rumah, Gus? Ya, sudah pasti kita di industri sangat kecewa ya. Tapi ya gimana lagi, kita sudah menerima bahwa tidak akan terjadi di Indonesia. Jadi yang paling penting sekarang ini ke depannya itu seperti apa. Kita kan lagi getolnya nih sport tourism ya di Bali. Dia tidak akan terjadi hal-hal seperti ini lagi. Bagaimana kita pemerintah dalam hal ini mengaturnya. Mungkin begitu. Mhm. Gus Agung, kalau kita bicara mengenai persiapan pasti sudah cukup panjang ya. Bahkan ketika pandemi kita sudah mempersiapkan untuk menjadi tuan rumah Piala U20. Lalu bagaimana dengan industri pariwisata Bali? Kita ketahui Bali sangat bergantung kepada sektor pariwisata dan akomodasi seperti penginapan, hotel, dan juga segala sesuatu yang berkaitan dengan leisure. Lalu dengan perhelatan Piala Dunia ini sudah seberapa besar keterlibatan mereka? Ya, pasca pandemi kemarin Bali sangat siap ya, terbukti dengan G20 kemarin kita cukup sukses ya di Bali, semua hand in hand membantu bagaimana mensukseskan hajatan itu semua. Jadi kalau dilihat dari arahan Mas Menteri kemarin tadi ada penambahan 20% ya, Wisman akan datang itu kurang lebih, kalau beliau bilang sampaikan 20%, kurang lebih ada 40.000 Wisman yang akan datang ke Indonesia ya, mungkin ke Balinya lebih banyak gitu. Nah, itu kurang lebih 40.000 Wisman kita. Jadi membutuhkan 20.000 kamar, saya kira Bali sangat siap ya untuk 20.000 kamar, dan Bali sendiri sudah sangat ready untuk DTW-nya, destinasinya, ya, angkutan pariwisatanya. Kita sangat siap pasca pandemi ini untuk menyambut Piala Dunia U20 sebenarnya, begitu Mas. 20.000 jumlah yang cukup besar sebenarnya, kemungkinan kita mendapatkan profit dari wisatawan yang akan menonton perhelatan U20 di Bali ya Gus. Lalu kira-kira memang masih terlalu dini mungkin saya bicara mengenai hitung-hitungan. Kalau mengasumsikan 20.000 tadi dengan 200.000 room ya, ataupun tempat tinggal, kira-kira berapa nih kerugian yang sudah bisa diprediksi secara kasar nih Gus? Kalau dari industri kita kan rata-rata spender mereka itu $400 ya sehari. Anggaplah Piala Dunianya 20 hari gitu ya. Jadi kurang lebih ada 16 juta US dollar materi yang kita nggak jadi kita dapatkan. Itu dari wismannya aja. Kalau dari domestiknya kurang lebih juga akan ada mungkin 200 miliar kurang lebih ya, kita hitung dengan spender lokal domestiknya kurang lebih 500.000 kan. Kalau wismannya $400 sehari, kalau domestiknya kurang lebih 500.000 lah satu hari. Itu untuk buying powernya. Jadi kurang lebih mungkin sampai 2 triliun, 2 triliun lebih lah sedikit untuk dari industri kita selama 20 hari hajatan itu. Wow, 2 triliun lebih dalam penyelenggaraan asumsi 20 hari dengan tadi $400 per hari wisatawan mancanegara akan ekspansi Indonesia, terutama di Bali ya Gus. Lalu dengan kondisi saat ini yang sudah ya nasib sudah menjadi bubur, tidak lagi menjadi tuan rumah, kira-kira bagaimana nih industri pariwisata Bali kembali lagi untuk mendapatkan potensi pendapatan di kondisi saat ini? Jadi kebetulan kan kita akan ada, ya kita sudah mulai lupakan lah ini, I20 ini. Kita kan ada Asian Summit ya, dan juga beberapa event yang kita harus kejar ke depannya karena kita ingin quality tourism. Quality tourism itu bisa didapatkan dari acara sport tourism seperti ini, acara terus nice ya, seperti itu medical tourism. Jadi kita tidak hanya mengandalkan leisure saja ke depannya. Ini hal-hal seperti inilah yang harus secara bersama-sama industri dengan pemerintah, dan sampai tiba-tiba ada perubahan seperti ini. Jadi ini secara materi nggak banyak sih buat kita untuk tourism, tapi
brand awareness-nya Bali jadi nggak bagus begitu. Begitu. Jadi tadi yang udah sukses G20 tiba-tiba nggak bisa melaksanakan U20. Jadi ini akan secara brand awareness kita akan sedikit nggak bagus ya ini. Kan seperti. Jadi Bali kelihatan nggak aman. Oh ada begini, ada begitu. Jadi orang akan ini secara psikologis ya. Oh begitu ya ternyata ya. Oh begitu ya. Jadi orang pada takut gitu loh. Apalagi alasan isu keamanan yang disampaikan. Jadi kedepannya ini U20 kita lupakan lah. Saya optimis Bali ke depan pasti lebih baik. Hanya pemerintah dalam hal ini harus memastikan apa yang sport tourism itu akan terjadi. Israel akan sering main kalau kita mainnya sport tourism. Nah, ini boleh nggak sebenarnya? Itu kita butuh kepastian itu saja. Berarti di sini peran pemerintah cukup penting untuk memberikan kepastian hukum dan juga kenyamanan buat para wisatawan. Seperti Anda katakan tadi, fokus misalkan sport tourism. Lalu bagaimana potensi Bali sebagai salah satu destinasi sport tourism nih, Gus? So far sih saya suka ya, cukup ready ya kita seperti lari, sepak bola, apalagi laut ya dan lain sebagainya. Saya pikir Bali sangat siap ya dan sangat friendly untuk sport tourism di Bali. Kita tinggal infrastruktur yang kita perbaiki. Yang lain sih saya pikir sudah ready. Dengan kita sudah akan move on, tadi ada banyak peluang lain, misalkan salah satu Asian Summit, kemudian juga potensi tourism dari sektor sport. Lalu Bali sendiri akan mengembangkan strategi seperti apa? Karena tadi Anda mengatakan mungkin dampak yang lebih panjang terkait dengan image Bali, terutama kegagalan kita menjadi tuan rumah. Bagaimana Tourism Board Bali bisa meyakinkan lagi wisatawan mancanegara bahwasanya Bali aman, nyaman, dan masih layak menjadi destinasi wisata dunia? Ya ini kita nggak bisa hanya dari industri saja. Ini kan ada keputusan goodwill dan political will dari pemerintah. Gitu. Jadi saya harapkan pemerintah dalam hal ini membantu kita di Bali, mencitrakan Bali itu sebenarnya aman. Gitu. Ceritakan apa yang terjadi, kenapa U20 itu nggak boleh. Gitu. Jangan alasan keamanan. Kalau alasan keamanan disampaikan secara psikologis orang pada yang high-end market ya. Mereka kan sensitif untuk alasan keamanan. Seperti itu. Jadi saya pikir untuk rebound ini ya pemerintah lah ya. Lebih banyak bicara gitu kenapa U20 itu nggak jadi gitu. Sampaikan kepada dunia kenapa gitu. Bukan Balinya nggak aman gitu. Bali kan hanya 3 pintu ya. Saya pikir Polda Bali juga sampaikan bahwa nggak ada isu keamanan seperti itu. Jadi kita jangan sampai itu yang kita depankan gitu. Sampaikan aja apa adanya gitu. Kenapa U20 ini cancel gitu. Terima kasih. Gus boleh terakhir memberikan mungkin masukan baik itu kepada pemerintah maupun para pengusaha pariwisata di Bali pasca gagalnya kita menjadi tuan rumah U20 sehingga mereka tetap bangkit dan semangat untuk meneruskan semangat perekonomian dan juga industri pariwisata di Bali. Ya pertama ya tetaplah kita move on aja, udah pasti udah jadi bubur, kita move on, tetap optimis bahwa pariwisata Bali itu akan diminati kok sama mancanegara. Bali ini beda gitu. Jadi mari kita tunjukkan kita tidak ribut, kita tidak riuh di Bali, malah ketenangan. Jadi kekecewaan itu tetap ada, kita terima, tapi setelah ini kita mesti move on. Apalagi jangan sampai ada keributan selain itu, justru sangat akan merugikan kita semua. Baik, terima kasih Ida Bagus Agung Parta Atyana, Ketua KIPI Bali. Selamat pagi Gus, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi, terima kasih.